Di dalam ruang mediasi Apa aja Apa aja? yang dibahas Oh, Kak Feli bersama mantan suami ya? Karena kan sudah ya, karena sudah ada surat pernyataan perceraian ya. sebetulnya. Nah, terus Ada obrolan bahkan apa? di ujung surat itu dibuat lagi berlaku demi undang-undang dan tidak bisa dituntut lagi gitu. Makanya undang-undang udah dipakai kan, bukan hanya pada pernyataan saja. Oke, gimana? Gimana Kak Feli tadi di ruang mediasi? Ya. Mungkin majelis hakim seperti apa saran-sarannya? masih belum ngerti. Sebenarnya masih belum ngerti. Masih diproses juga tanggal nanti ketemu lagi tanggal 24. Tapi saya nggak tahu, bingung juga. Kok bisa didaftarkan? Dan saya tidak pernah mendaftarkan isi bercerai ini. Ada diskusi apa sama mantan suami? Diskusi tentang anak, dia meragukan anak, terus disuruh tes DNA juga. Saya tetap tidak mau. Kenapa alasannya? Kamu mau disebutkan cerai, kenapa baru sekarang? Ya kamu kalau mau menikah, nikah aja. Kenapa baru sekarang? Soal anak kan dia juga meragukan anaknya. Iya. Jadi nggak usah usik saya dan anak saya juga. Enggak, tadi sempat katanya diminta tes DNA. Iya. Nah, itu yang minta dari majelis kah atau dari pihak mantan suami? Dari mantan almarhum. Nah, terus? Hah? Maksudnya gimana? Terus nggak dia teringat ya. Ya, terus artinya kenapa alasannya tidak mau Kak Feni? Nggak mau. Untuk Emang nggak mau. Buat melakukan apa tes lagi? DNA? Karena kan yang di sana meragukan kalau itu anaknya. Nah, Nah, kenapa Kak Feni nggak mau? nggak mau kan dia kan sudah meragukan. Jadi untuk apa lagi, untuk dibenarkan lagi? Iya kan? Itu kan penghinaan itu sebetulnya. Hah? Seorang wanita itu kalau anaknya diragukan tuh sakitnya gimana loh? Hah? Tadi juga mediasi juga dia cerita, itu sambil Benny itu sambil nangis-nangis. Padahal muka dia tuh mirip banget loh, mirip banget muka dia. Bisanya dia meragukan. Ya, tidak manusiawi lah kalau menurut saya ya. Ya mukul anak kejam, meragukan anak, oh my god, udah deh, gua gak ada kata-kata lah pokoknya. Berarti bisa dibilang tadi tidak ada titik temu ya? Mediasi, kalau dibilang gagal enggak, mediasi terjadi. Kalau dibilang titik temu, pastinya belum, karena itulah tujuannya bermediasi. Jadi setelah mediasi, sidang diundur selama 1 bulan. Jadi nanti apa yang didengarkan oleh mediator itu akan dirangkum, disampaikan kepada para hakim. Nah, nanti pada tanggal 24 akan dimulai lagi sidangnya, dilanjutkan. Ya tahu, kita lihat aja karena yang penting kita berharap ya seadil-adilnya lah. Sebetulnya Feni nggak mengharapkan apa-apa lagi dari apa laki-laki itu kan. Gitu. Dia aja sekarang yang datang-datang katanya untuk lebih baik, untuk kebaikan. Nah, kebaikan apa di sana juga bikin cerai ini juga pakai alamat yang ngaco kan gitu. Biar jelas anaknya. Yang sana. Dia aja nggak jelas, sana kemari, kawin sana sini. Ya kalau memang dia berkonsekuensi untuk memberikan, jadi saya sempat ngobrol lah gitu kan dengan yang ada di situ lah gitu. Maksud gue sebut namanya. Dia bilang ini untuk kebaikan Feni, ini untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi saya bilang simpel aja, kalau dia berpikir untuk kebaikan Feni, pertama tidak boleh meninggalkan Feni, apalagi pergi dengan wanita lain. Kalau dia berpikir untuk kebaikan anak-anak tersebut, tidak akan ada perempuan manapun yang lebih baik bisa mengurus anak-anak itu selain ibu kandungnya. Udah itu aja. Mau dia cari 1000 babysitter pun nggak akan menggantikan seorang Feni sebagai ibu kandung. Jadi dia harus ingat, tidak. Ini bukan seperti ayam potong kan gitu, main suntik langsung keluar telur, enggak. Ini kulit dan kulit bertemu, biologis loh. Gitu. Banyak manusia belum paham teori biologis, tapi sudah melakukan praktek biologis. Itulah makanya keraguan-keraguan begini kadang lahir dari manusia-manusia seperti itu. Pak, tapi ini kan terkait mau melakukan upaya pengakuan juga terhadap anak dengan agama. Nah, ini Ya sekarang anak diakuin, kalau mama diceraikan apa? Dong, kita bicara dewasa, mungkin kita semua di sini udah nikah, sudah punya anak kan gitu.
kita memberikan pengakuan kepada anak, kita memberikan apa ya? Kita memberikan kastil hadiah untuk anak kita. Tapi di dalam itu nggak ada seorang ibu kandungnya. Apa artinya untuk anak itu? Mau kita besarkan sama perawat, mau kita besarkan sama mama tiri. Apa jaminan anak-anak itu nanti pada saat perempuan yang baru ini nanti kalau udah punya anak? Apa akan terjadi yang namanya adil itu? Hah? Apakah bapak 24 jam bisa mengawasi anak? Enggak. Ya enggak ada. Jadi kalau memang kita berpikir untuk tentang anak yang terbaik untuk anak, apalagi dia berdasarkan hukum, ya anak-anak itu harus dengan ibu kandungnya, dan bapak kandungnya harus dengan ibu kandung itu juga gitu. Jadi bukan kayak ayam kan gitu, main lengket di kandang sana, telur terbang, lengket di kandang sini, telur terbang, enggak gitu. Nanti nggak ada bedanya kita yang memiliki kesempurnaan dalam ciptaan dengan mereka-mereka yang tidak bisa bicara dan tidak punya ideologi yang keenam katanya kan gitu. Tapi status anak sendiri di urutan kartu keluarga itu seperti apa? Gimana? Sudah saya urus juga, nggak ada bapaknya. Jadi ada Penny, ada Izan, Azan, habis itu tidak ada bapaknya. Jadi dia tersinggung lah. Dia mungkin ya tersinggung karena sejak awal dari anak yang pertama juga diragukan kan gitu. Jadi ya begitu. Ya intinya tersinggung lah gitu. Nah gue yang herannya, lu udah ragu di anak yang pertama, kenapa masih buat yang berikut kan gitu? Hai kan? Itu aja gitu kok. Lu udah ragu di barang yang pertama, ini milik saya atau enggak kan gitu. Kenapa masih lanjutkan di barang yang kedua? Dan kenapa masih ada statement dari pengacara kamu bahwasannya kamu masih ragu dengan darah dagingmu gitu. Nah, kenapa sekarang seperti orang yang kurang dewasa, seperti yang nggak mantap sekolah hukumnya, seperti tidak seorang praktisi yang proper, datang malah merubah gugatan? Itu tidak baik untuk seorang lawyer berubah gugatan begitu. Memang sebelumnya gugatannya apa sih? Entah apa-apa lah, tadi datang ganti gugatan lagi gitu. Gue tidak keberatan, saya tidak keberatan lah gugatan mereka kan. Mereka yang menggugat, mereka yang merubah gugatannya. Ya kayak main-mainan lah mereka buat, kayak apa dibilang? Apa katanya negeri apa? Kayak itulah dia bikin Indonesia ini. Nggak tahu lah, tahu kemana ujungnya kan. Semoga berbahagia. Itu aja doa dari kita. Bang, kabarnya kemarin sempat mencari data juga ya ke tempat yang mana dikeluarkan surat izin pernikahan itu. Mungkin adakah yang memberikan keterangan atau saksi? Banyak kejanggalan di sana. Saya belum mau kasih banyak statement dulu tentang ini karena investigasi kita belum maksimal. Yang jelas banyak kejanggalan di situ. Ya. Abang tinggal di mana? Di daerah Tangerang. Tangerang. Nah, tiba-tiba saya kasih abang domisili Kelapa Gading. Bagaimana bang? Hah? Nah, inilah dia. Singkat aja gitu. Tapi alamat itu alamat si laki-lakinya atau Mbak Feni? Juga, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-dua tidak tinggal di Kelapa Gading. Tapi dua-dua punya domisili Kelapa Gading. Bagaimana itu? Artinya ada data palsu juga. Oh banget. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kan palsu kan satu, palsus banyak. Palsu S lagi. Tapi ini di sela-sela sedang memperjuangkan hak ya. Terus banyak juga di luar sana mungkin maaf cibiran atau mungkin bahasanya mulia terkait tudingan kalau Kak Feni ini maaf ya pelakor apa. Nah, menanggapinya hal-hal seperti itu gimana, Kak Feni? Penny anggap mereka itu peduli aja sama Penny, tapi caranya beda-beda. Saya sampai sekarang, saya berdiri sampai sekarang ini minta keadilan anak saya dan saya. Bagaimana dia melabui saya, bilang dia sudah cerai,
terus dokumen dia disita, diumpetin. Lajang. Ya, terus bilang lajang, mobil dia ditarik tapi dia yang bayar. Jadi dokumen dia semuanya tuh diumpetin sama istrinya yang pertama. Dia cerita kasihan sama saya, bahkan dia Mencari simpatik lah. itu namanya melabui kan, Pak? Oh banget. Terus dibilang dia itu di apa? Hipnotis. Didenda Oh, denda. 500 juta, diminta uangnya 500 juta. Oh ya. Penny merasa kasihan lah kan, Penny datang ke sana. Terus Penny mikir, kok ada ya orang jahat kayak gini sama orang asing. Penny Ayo, ke sana ngapain? Mau mau bayar? ambil hak dia. Bukan mau bayar 5 juta kan? Enggak. Oh, iya. Mau ngambil hak dia. Sampai Penny pada saat itu juga dihujat kan sebagai pelakor. Penny kan yang ke sana juga minta itu apa ya? Ya udah sih, nggak apa-apa sih. Anggap aja sekarang kan udah nggak berjodoh sama dia. Alhamdulillah, tapi saya punya anak. Ya intinya dia tidak sejujur itulah pada awalnya ketemu Feni. Dia kan dia ya play victim lah, ya. Kalau kita lihat dia play victim, mencari simpatik Feni, seakan-akan dia menjadi korban di sana, sementara yang di sana yang dikorbankan kan gitu. Jadi ibu itu datang pun kemarin sini masih cerita, saya jual Pak kios saya untuk belikan ini, saya jual tanah saya Pak untuk DP kan mobil dia. Tapi dia tinggalkan saya mentah-mentah. Saya sudah ikhlas Pak kata. Tapi dia somasi saya kembali Pak, saya nggak bisa terima itu. Oh ya udah. Oh mantannya. Oh. Jadi mantannya sendiri datang ke Bang Jaran untuk meminta bantuan juga, bantuan hukum juga. Kak Feni, mohon maaf, ini kan disebut pelakor ini kan pasti tidak nyaman kan? Iya. Awal saat disebut seperti itu sempat mengganggu dan sedih nggak sih Kak awalnya pas? Pastinya mengganggu lah Bang. Nggak ada orang yang mau dibilang pelakor. Ya mau gimana lagi, orang dari sini berbeda, dari sini berbeda. Dari segi netizen sendiri